Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I think you are in the good healthy. Here we continue our lessons to the chapter 2. In the chapter 2, we learn about in order to, in order that, and then so that. Untuk anak-anakku yang masih memiliki potensi yang tinggi dan semangat yang luar biasa, Ibu akan membacakan tentang indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu di 3.1.4, menentukan unsur kebahasaan, ungkapan agreement dan disagreement beserta responnya sesuai dengan konteks. Agreement artinya setuju, disagreement artinya tidak setuju. Di 3.1.5, menentukan unsur kebahasaan in order to and so that dalam ungkapan agreement dan disagreement beserta responnya sesuai dengan konteks dengan benar. Jadi kalau kita mempelajari tentang agreement dan disagreement, di dalam ungkapan tersebut ada kalimat in order to and so that. Untuk anak-anakku sekalian, sebelum lebih jauh lagi kita mempelajari tentang agreement dan disagreement, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai models. Apa itu models? Models adalah bentuk kata yang membantu kata kerja atau dalam bahasa Inggrisnya adalah verbs. Example, I can go alone. Can-nya itu termasuk pada jenis models. Verb-nya adalah go. Di sini go adalah verb yang pertama. Jenis-jenis models. Ada models dalam bentuk present, ada models dalam bentuk past tense. Untuk models yang pertama dalam bentuk present itu ada can yang artinya dapat, past tense-nya adalah could. Will artinya akan, past tense-nya ada would. Shall artinya akan, past tense-nya adalah should. May artinya boleh, past tense-nya adalah might. Must artinya harus, past tense-nya adalah had to. Expressing agreement and disagreement. Expressing artinya ungkapan, agreement setuju, and disagreement artinya tidak setuju. Expressing agreement, ungkapan setuju. Di sini ada beberapa jenis expressing agreement. I couldn't agree more, artinya saya setuju sekali. I agree with you, saya sependapat denganmu. You are right, kamu benar. That's right, itu benar. Exactly, tepat sekali. I guess so, sepertinya begitu. There is no doubt about it, that. Tidak dilakukan lagi bahwa. Di sini ada titik-titiknya yang artinya itu adalah ada kalimat selanjutnya. Kemudian yang B, expressing disagreement, ungkapan tidak setuju. I don't think so, saya rasa tidak seperti itu. I don't agree with you, saya tidak sependapat denganmu. I'm sorry but, maafkan saya, tapi. That's true, but, itu benar, tetapi. I don't know and I don't give a damn, saya tidak tahu dan aku tidak peduli. Oke, anak-anakku sekalian, materi kita semakin mengerucut, yaitu pada satu tujuan. Kita akan memahami conjunction of goals. Conjunction of goals itu artinya kata penghubung, menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua. Conjunction of goals yang akan kita bahas itu ada 2. Yang pertama, so that. Yang kedua, in order to atau in order that. Keduanya itu artinya adalah agar atau supaya. Pada slide selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu perbedaan so that, in order to, atau in order that.
Oke, anak-anakku sekalian, kita akan bahas yang pertama yaitu tentang so that, artinya supaya atau sehingga. Bagaimana cara pembuatan di dalam kalimatnya? Di sini ibu memberikan rumusnya. So that plus subject plus models plus verb 1 or be. Models itu sudah ibu jelaskan di slide sebelumnya. Verb 1 itu artinya kata kerja yang pertama, atau be artinya kata bantu. Example, Andri takes vitamin regularly so that he can get healthy. Di slide sebelumnya juga ibu sudah menjelaskan kalau conjunction so that itu menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua. Kalimat yang satu di contoh ini adalah Andri takes vitamin regularly. Kalimat yang kedua, he can get healthy, disambung atau dihubungkan dengan conjunction so that. Kalau disesuaikan dengan rumusnya, so that plus subject. Subjeknya adalah he, modelsnya adalah can, verb one-nya adalah get. Untuk healthy adalah penjelasan dari kata get-nya. Andri minum vitamin secara teratur supaya dia segera sembuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut pada materi in order to. In order to artinya agar atau supaya. Bagaimana dalam membuat kalimatnya? Di sini ada rumusnya in order to plus verb one or be. Contohnya ada dua. Contoh yang pertama, we should study harder in order to pass the examination. Contoh yang kedua, in order to pass the examination, we should study harder. Jadi, untuk menggunakan in order to bisa diletakkan di tengah-tengah kalimat atau di awal kalimat. Contoh yang berada di tengah-tengah kalimat adalah we should study harder, itu kalimat yang pertama. Pass the examination, itu kalimat yang kedua. Disambung dengan menggunakan in order to. Yang artinya kita harus belajar sungguh-sungguh supaya lulus ujian. Contoh yang kedua, ini meletakkan in order to di awal kalimat. Akan tetapi setelah kalimat yang pertama itu kita harus meletakkan tanda koma untuk melanjutkan kalimat yang kedua. Contohnya, in order to pass the examination, we should study harder. Agar kita lulus ujian, kita harus belajar sungguh-sungguh. Untuk anak-anakku sekalian, sebelum lebih jauh lagi kita mempelajari tentang agreement dan disagreement, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai models. Apa itu models? Models adalah bentuk kata yang membantu kata kerja atau dalam bahasa Inggrisnya adalah verbs. Example, I can go alone. Can-nya itu termasuk pada jenis models. Verb-nya adalah go. Di sini go adalah verb yang pertama. Jenis-jenis models. Ada models dalam bentuk present, ada models dalam bentuk past tense. Untuk models yang pertama dalam bentuk present itu ada can yang artinya dapat. Oke, anak-anakku sekalian, Ibu berharap kalian masih tetap semangat untuk bisa memahami apa itu agreement and disagreement yang ada kaitannya dengan in order to and so that. Di sini Ibu memberikan percakapan antara Dayu, Beni, dan Lina. Situation atau keadaannya. Dayu's mother was angry with her because she came home late yesterday. Ibunya Dayu marah sekali padanya karena dia pulang terlambat kemarin. Dayu said, my mom was a bit angry with me because I got home too late yesterday. I went to bookshop early morning so that I do not come home late. Ibu saya marah sekali padaku karena
saya pulang terlambat kemarin. Saya ingin membeli buku pagi-pagi sekali, agar saya tidak pulang terlambat lagi. Benny said, I agree. You should always tell your mom that you will not go home late and don't make your mother worried on you. Saya setuju. Kamu harus selalu cerita kepada ibumu bahwa kamu tidak akan pulang terlambat lagi. Dan jangan buat ibumu merasa khawatir lagi padamu. Lina said, in order to your mother worried on you, don't come home late anymore. Agar ibumu tidak merasa khawatir lagi padamu, jangan pulang terlambat lagi.